Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan mahasiswa-mahasiswi program studi perbankan syariah dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah, amin. Hari ini kita masuk pada pertemuan ke-9 di mata kuliah ini, Ekonomi Makro Islam. Kita diskusikan mengenai kebijakan dan instrumen moneter dalam ekonomi makro Islam. Seperti biasa, sebelum kita awali perkuliahan, mari bersama kita awali dengan melantunkan sholawat Nurul Anwar dan doa awal perkuliahan dimanapun Anda berada, monggo diikuti ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Nurul Anwar wasiril asrari wa tiryakil amyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali adada ni'amillahi wa ifdali. Kita lanjutkan dengan doa awal perkuliahan bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban mubarakah waj'alna min ibadikas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sekarang kita masuk pada materi pertemuan hari ini, yaitu kita diskusikan kebijakan dan instrumen moneter dalam konteks ekonomi makro Islam. Pertama, yang perlu kita lihat di sini pengertian dari kebijakan moneter itu apa. Kita lihat kebijakan moneter pada dasarnya adalah kebijakan pemerintah, di mana hal ini dilakukan untuk mengendalikan, untuk mengontrol keadaan ekonomi makro agar berjalan sesuai dengan hal yang diharapkan. Caranya adalah dengan mengatur peredaran uang dalam perekonomian. Jadi yang pernah kita bahas dalam ekonomi makro selalu berkaitan dengan inflasi, deflasi, dan sebagainya. Peredaran uang jika terlalu banyak akan menjadi problem, jika kurang pun akan menjadi problem, ini ya. Maka hal ini, kebijakan moneter ini menjadi penting dan vital adanya dalam ekonomi makro
agar tercipta kestabilan harga di pasar, kemudian inflasi juga dapat ditekan. Kemudian upayanya adalah peningkatan output keseimbangan. Jadi keseimbangan umum yang kita bahas sebelum UTS, bahwasanya diharapkan pasar barang dan pasar jasa akan bertumbuh di situ. Maka pada dasarnya kalau melihat arti kata moneter dalam banyak buku teks tentang ekonomi moneter didefinisikan sebagai uang, yaitu uang, money, bahasa Latinnya moneta. Maka dikatakan segala aktivitas yang berkaitan dengan arus keuangan itu dikelompokkan dalam kajian ekonomi moneter, baik itu mengenai peredaran uang, pengelolaannya, kebijakan mengenai hal ini, instrumen maupun institusi yang menjadikan uang dan keuangan sebagai objek aktivitas. Inilah moneter dan kebijakannya. Maka kita lihat selanjutnya konsep kebijakan moneter dalam ekonomi konvensional. Moneter pada ekonomi konvensional itu selalu berdasar pada konteks perekonomian dengan basis suku bunga. Yang kita kenal suku bunga dalam Islam menjadi riba dan diharamkan, tapi tidak dalam konvensional. Itu adalah menjadi arus utamanya. Maka kebijakan moneter dalam ekonomi konvensional selalu berpusat pada upaya pemerintah mengatur peredaran uang, di mana di sini instrumen suku bunganya yang bermain pada bank sentral. Jadi ada kalanya uang itu ditarik, ada kalanya uang diedarkan dengan jumlah lebih besar. Itu dilakukan oleh bank sentral atau di Indonesia kita kenal sebagai Bank Indonesia. Adapun di sini beberapa kebijakan moneter yang biasa diterapkan ada dua, yaitu kebijakan ekspansif, tujuannya menambah peredaran uang, jadi bisa menciptakan uang baru. Kemudian juga ada kebijakan sebaliknya, kontraktif, yaitu mengurangi peredaran uang untuk mencegah inflasi dan sebagainya. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Biasanya dalam konteks ini pemerintah menaikkan suku bunga obligasi, suku bunga tabungan dan sebagainya agar masyarakat mau berinvestasi lebih banyak, mau menabung lebih banyak, maka jumlah peredaran uang bisa ditekan. Ini ya. Maka kita lihat berikutnya di sini sejarah dalam konteks kebijakan moneter Islam. Tentu kita lihat sejarahnya berangkat dari sejarah pada baginda Nabi kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat pastinya satu hal kuncinya adalah kebijakan moneter Islam berjalan tanpa menggunakan instrumen suku bunga. Maka kita lihat perekonomian Jazirah Arab pada masa itu, pada masa Rasulullah, pada masa sahabat Khulafaur Rasyidin dan seterusnya, itu kan banyak bekerja, banyak bergerak di bidang perdagangan. Bukan ekonomi yang berbasis sumber daya alam. Jadi yang kita lihat perdagangan kain, perdagangan alat, perdagangan alat kesenian dan sebagainya. Sektor jasa adalah sektor yang tumbuh besar di Jazirah Arab saat itu sampai sekarang. Maka saat itu mitra dagang terbesar dari Jazirah Arab Saudi adalah Persia dan Roma. Persyaratan untuk melakukan transaksi internasional, jadi antara Arab dengan Persia, Arab dengan Roma dan sebaliknya, tentunya harus menggunakan alat pembayaran yang dapat digunakan sebagai alat yang sah di kedua negara, yaitu dinar dan dirham. Saat itu keduanya dipakai karena dikatakan punya berat yang tetap, dalam artian nilai nominal dengan nilai intrinsiknya sama. Kemudian digunakan menggunakan kandungan emas dan perak yang tetap. Jadi sudah ditentukan satu dinar diciptakan dari sekian gram emas, pun dengan satu dirham diciptakan dari sekian gram perak, sudah ada ketentuannya. Maka dikatakan saat itu nilainya juga stabil, satu dinar sama dengan 10 dirham. Secara alamiah, transaksi yang beredar di daerah Mesir atau Syam, Syria itu menggunakan dinar, sedangkan Persia menggunakan dirham. Ekspansi wilayah Islam kepada Kaisar Persia dan Roma juga menyebabkan perputaran uang meningkat. Maka demikian saat itu selama pemerintahan Rasulullah baginda Nabi kita Muhammad,
Uang tidak dipenuhi dari keuangan negara semata, melainkan juga dari hasil perdagangan dengan luar negeri. Jadi disepakati dulu. Jadi itulah kenapa kalau di internasional saat ini ekspor impor banyak menggunakan satuan US dollar. Jadi itu yang digunakan. Saat itu di Jazirah Arab digunakan dengan satuan dinar dan dirham. Oke, kita lihat berikutnya. Selain dinar dan dirham, alat pembayaran yang digunakan pada awal periode Islam, khususnya para pedagang besar saat itu juga menggunakan surat wesel dagang dan surat hutang. Itu juga sudah muncul saat itu. Meningkatnya perdagangan dari Arab pada Yaman dan Syam menciptakan kemungkinan diterbitkannya alat pembayaran pengganti, yaitu surat wesel tagih atau surat hutang Arab dagang. Pada masa itu dimulai pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Diterbitkannya pembayaran yang disebut dengan sak atau saat ini dikenal sebagai cek, gilio, biru dilihat dan sebagainya itu. Yang penggunaannya juga dapat diterima masyarakat. Jadi tidak lagi perdagangan hanya berbasis dengan dinar dan dirham, tapi juga bisa menggunakan alat ganti yang lain, alat tukar yang lain. Saat itu ada surat wesel dagang dan surat hutang ini. Oke, kita lihat berikutnya, sejarah berikutnya mengenai moneter Islam, yaitu adanya pemercepatan peredaran uang. Dengan sistem pemerintahan yang legal dan perangkat hukum yang tegas dalam penentuan peraturan etika dagang, maka hal-hal saat itu dilarang seperti penggunaan kans, penimbunan uang atau spekulasi, judi dan sebagainya. Juga dikatakan cenderung mencegah dinar dan dirham keluar dari perputaran. Jadi itulah kenapa saat itu mulai diterapkan penggunaan surat wesel dagang, surat hutang, cek dan sebagainya. Itu untuk upaya mencegah dinar dan dirham keluar dari Jazirah Arab agar tidak terlalu jauh keluarnya. Maka kemudian larangan praktek bunga juga sudah pasti menjadi salah satu basis utama dengan mencegah tertahannya uang di tangan pemilik modal. Sedangkan percepatan peredaran uang, Rasulullah mendorong masyarakat mengadakan kontrak kerjasama dan juga mendesak mereka saat itu yaitu kaum muhajirin dan ansor untuk saling melakukan kerjasama, saling melakukan qardul hasan dan sebagainya untuk memberikan pinjaman tanpa bunga sehingga bisa memperkuat peredaran uang. Jadi saling meminjamkan satu sama lain, baik itu dalam uang, baik itu dalam tanah dan sebagainya. Jadi ekonomi sektor real bisa tumbuh di sana saat itu. Maka kita lihat selain kebijakan moneter, saat itu Rasulullah juga sudah mulai menetapkan kebijakan fiskal terhadap nilai uang. Jadi diberikan kesempatan besar kepada kaum muslimin melakukan aktivitas produktif dan ketenaga kerjaan. Jadi saat itu Rasulullah mendesak golongan ansor dan muhajirin saling bekerja sama, baik dalam kontrak mudharabah, muzarroah, musaqah dan sebagainya. Ini ya. Dengan kerjasama ini akan meningkatkan penawaran agregat kepada stabilitas nilai uang ke tingkat equilibrium yang lebih maksimal, itu harapannya. Jadi dengan adanya sistem bagi hasil, sistem penggarapan lahan, sistem hasil panen dan sebagainya, maka saat itu harapannya jelas tidak ada tanah yang menganggur. Jadi semuanya bisa diproduktifkan, semuanya bisa dimaksimalkan, ekonomi tumbuh di sana ya. Selain itu juga ada sejarah mengenai mobilisasi dan utilitas tabungan. Jadi pihak pemilik dana dan entrepreneur pengusahanya bekerja sama dengan agreement share, yaitu untuk menghasilkan nilai tambah karena saat itu ekonomi bergerak di sektor jasa, pertanian, perdagangan, kerajinan dan sebagainya. Maka muncullah saat itu akad-akad kontrak muamalah, mudharabah, muzarroah, musaqah, musyarakah dan sebagainya. Maka tabungan yang dimiliki masyarakat, investor dapat dialokasikan untuk perdagangan dan kerajinan. Sedangkan aset fisik seperti tanah yang menganggur akan dimaksimalkan untuk pertanian dan perkebunan.
Dengan cara ini, maka kaum muhajirin dan ansor bisa bekerja sama dengan sangat baik, melakukan sinergitas dengan rasio hasil bagi hasil 50% 50%, keadilan antara keduanya. Oke, kemudian kita lihat terbitkannya surat pembayaran cek untuk alat pembayaran masyarakat. Jadi tadi tujuannya agar dinar dan dirham yang ada itu tidak terlalu jauh keluar dari Jazirah Arab. Maka untuk perdagangan jarak jauh bisa digunakan pembayaran dengan alat cek, dengan surat wesel dan sebagainya. Kemudian ada instruksi mengimpor sejumlah barang dagangan dari Mesir ke Madinah. Karena barang yang diimpor dalam jumlah besar akan menjadikan distribusinya terhambat. Oleh karena itu, Khalifah Umar bin Khattab menerbitkan cek kepada yang berhak menerimanya. Jadi kita juga lihat bahwasanya di Jazirah Arab banyak tanah yang kering, tandus ya. Jadi pertanian juga tidak bisa tumbuh terlalu maksimal di sana. Maka ada beberapa komoditas yang harus dilakukan impor untuk memenuhi kebutuhan. Maka saat itu Khalifah Umar menggunakan cek untuk sebagai alat pembayarannya, tidak lagi dengan dinar dan dirham agar tidak sampai jauh keluar ke Mesir. Ini ya. Karena pada dasarnya saat itu dinar dan dirham menjadi satu-satunya mata uang yang dipakai, yang diakui oleh negara-negara Arab. Pada masa pemerintahan Imam Ali radhiyallahu anhu, negara Islam mencetak uang sendiri. Namun demikian, karena masa Khalifah Ali tidak terlalu lama, hanya berjalan lebih kurang 4 tahun, maka uang yang dicetak tidak dapat beredar secara luas. Oleh karenanya dapat dikatakan penawaran uang pada masa itu sama seperti pada Nabi kita, Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Jadi karena saat itu Imam Ali hanya menjadi khalifah selama 4 tahun, maka sepeninggal beliau sistem keuangan Islam, sistem moneter Islam dikembalikan pada sistem yang diterapkan baginda Rasulullah. Ya. Oke, sekarang kita lihat berikutnya. Di sini kita bahas mengenai teori permintaan uang dalam ekonomi makro konvensional. Salah satunya di sini ada teori dari John Keynes, salah satu tokoh ekonomi barat yang dikatakan menjadi poros dari ekonomi moneter dunia saat ini, yaitu dengan teori permintaan uang klasik. Teori ini juga disebut sebagai teori klasik. Dikatakan klasik karena pemikirannya selalu menggunakan asumsi klasik, yaitu perekonomian selalu berada dalam posisi seimbang. Jadi John Keynes selalu mengatakan sama seperti Adam Smith, adanya invisible hand, yaitu di pasar akan selalu berjalan dengan seimbang, baik dari tingkat penawaran dan permintaannya. Kemudian selain Keynes, salah satu muridnya Irving Fisher juga menyatakan teori yang lain. Disebutkan oleh Fisher, apabila terjadi transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli, maka akan terjadi pula pertukaran uang ataupun barang dan jasa, sehingga nilai uang yang ditukarkan pastilah sama dengan nilai barang dan jasa yang ditukarkan. Adapun rumusnya seperti ini, MVPT, MVPO, itu penawaran uang dikalikan dengan tingkat kecepatannya sama dengan harga barang dikalikan jumlah barang. Juga bisa dikembangkan menjadi MVPO, yang T-nya tadi digantikan dengan output real. Oke, selain Keynes dan Fisher juga ada teori klasik mengenai moneter dalam pandangan Cambridge ya. Kaum Cambridge berbeda pandangan dengan Fisher karena menganggap uang sebagai penyimpan kekayaan, store of wealth, dan bukan sebagai alat tukar. Bagi kaum Cambridge, analisa faktor yang digunakan adalah bagaimana seseorang memegang uang tunai, yang menurut keduanya ditentukan oleh tingkat suku bunga, jumlah kekayaan, ekspektasi bunga di masa mendatang, dan tingkat harga. Namun dalam jangka pendek, faktor-faktor ini oleh Cambridge disebut tetap atau konstan, hanya berubah di jangka panjang dan secara proporsional juga terhadap pendapatan. Jadi kaum Cambridge menyebutkan keinginan seseorang untuk memegang uang tunai secara nominal
akan selalu seimbang, selalu proporsional dengan pendapatan nominalnya. Jadi orang dengan pendapatan 1 juta tentunya dia hanya akan memegang uang dengan tingkat maksimal 1 juta tadi, gitu ya, tanggapannya Cambridge. Oke, sekarang kita masuk pada pemikiran ekonomi moneter Islam, yaitu kita lihat ada 3 mazhab, Iqtisoduna, Mainstream, dan Campuran. Pertama di sini teori permintaan uang menurut mazhab Iqtisoduna. Jadi dikatakan oleh mazhab Iqtisoduna, permintaan uang yang ditujukan hanya untuk memenuhi 2 tujuan pokok, yaitu transaksi dan berjaga-jaga ataupun investasi. Maka muncullah formulasi berikut. MD sama dengan MD trans tambah MD press, yaitu transnya untuk transaksi, preknya yaitu untuk precautionary motif, untuk kebutuhan berjaga-jaga. Maka muncullah di sini permintaan uang dalam masyarakat Islam. Jadi tentunya tidak ada fungsi spekulasi di sini karena spekulasi selalu terikat dengan riba, maisir, dan goror. Ya. Maka permintaan uang untuk transaksi menjadi fungsi tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, maka permintaan uang juga semakin tinggi. Diharapkan di sini akan memfasilitasi transaksi barang dan jasa. Otomatis di sini akan menumbuhkan ekonomi sektor real dan ekonomi makro secara umumnya. Kemudian di sini kita lihat juga salah satu rumus yang dikeluarkan oleh mazhab Iqtisoduna, yaitu MD trans dan MD prek di sini, yaitu dengan adanya PT dan PO, rasio harga bayar di masa mendatang dengan harga bayar di masa kini. Jadi sudah diprediksikan, sudah diukur akan terjadinya perubahan harga, maka itu dijadikan rasionya. Kemudian kita lihat dari mazhab kedua, yaitu mainstream. Mazhab mainstream menyebutkan adanya pengenaan pajak terhadap aset produktif yang menganggur. Ini menjadi hal yang baik. Jadi dilihat saat itu misalkan ada tanah sama-sama 1 hektar, yang satunya digunakan untuk lahan pertanian, yang satunya dibiarkan apa adanya sebagai tanah kosong yang menganggur. Maka oleh mazhab mainstream, pajak yang dikenakan terhadap tanah yang menganggur tadi harus lebih tinggi. Tujuannya agar tidak lagi digunakan untuk menganggur, jadi tanah yang ada bisa betul-betul dimaksimalkan, apakah untuk pertanian, peternakan, perkebunan, dan sebagainya. Ini ya. Tujuannya adalah alokasi sumber dana yang berputar pada kegiatan usaha produktif. Semakin tinggi pajak yang dikenakan terhadap aset produktif yang dianggurkan, maka permintaan terhadap aset ini akan berkurang. Jadi harapannya ketika ada aset menganggur diberikan pajak yang tinggi, tentunya akan berkurang jumlahnya. Dalam artian tanah menganggur tadi akan berkurang, akan alih fungsi kepada tanah yang produktif. Kebijakan ini secara langsung juga berdampak pada pola permintaan uang untuk motif berjaga-jaga. Maka oleh mazhab mainstream dari rumus tadi ditambahkan, jadi adanya Y dan U sini ya. Jadi bukan hanya untuk transaksi dan berjaga-jaga, tapi juga digunakan untuk investasi. Muncul di sinilah fungsinya, ada fungsi pendapatan, juga fungsi tingkat biaya penyimpanan uang. Menurut Petwali, permintaan ini dikategorikan untuk transaksi dan berjaga-jaga. Landasan filosofinya adalah digunakannya uang untuk berjaga-jaga. Islam mengarahkan sumber daya yang ada secara maksimal dan efisien. Pelarangan penimbunan uang juga diharapkan terjadi sehingga kejahatan penggunaan uang harus diperangi. Tidak ada perjudian, tidak ada sistem riba, rentenir, dan sebagainya. Maka pengenaan pajak terhadap aset produktif yang menganggur adalah strategi utama dari mazhab mainstream ini. Jadi tadi diharapkan dengan pajak yang tinggi, semua pemilik tanah akan segera memaksimalkan tanahnya, tidak digunakan untuk menganggur lagi. Ini ya. Oke, kemudian ketiga, selain adanya mazhab mainstream dan Iqtisoduna, juga dikenal mazhab alternatif.
Jadi pada mazhab alternatif menyatakan keberadaan uang pada hakikatnya adalah representasi volume transaksi pada perdagangan sektor real. Permintaan uang pada mazhab ini sangat erat kaitannya dengan konsep indigenous uang dalam Islam yang menjembatani pertumbuhan sektor moneter dengan pertumbuhan di sektor real. Jadi harapannya ketika sektor moneter tumbuh, sektor pasar uangnya tumbuh, di sisi lain pasar investasi di sektor real juga akan tumbuh. Permintaan uang menurut mazhab alternatif adalah representasi keseluruhan transaksi. Semakin tinggi kapasitas dan volume di sektor real, maka akan meningkatkan permintaan uang. Ada beberapa variabel yang digunakan, yaitu variabel X-nya adalah sosioekonomi. Karena kita lihat yang namanya ekonomi selalu berjalan di masyarakat, maka perlu dikaji bagaimana sosialnya, sosial ekonomi. Kemudian juga dilihat bagaimana kebijakan pemerintah dalam hal regulasi ekonomi. Kemudian informasi yang diterima masyarakat akan kondisi real perekonomian. Oke. Maka terakhir kita lihat bagaimana instrumen moneter dalam Islam. Tentunya kalau kita melihat instrumen, yaitu sebagai upaya alatnya, sebagai tata caranya, mekanismenya, bagaimana moneter bisa berjalan dalam pandangan yang benar oleh pandangan syariah Islam kita. Ini ya. Pertama, menurut Nopirin, salah satu pakar ekonomi Indonesia, menyebutkan kebijaksanaan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter, umumnya adalah bank sentral, untuk mempengaruhi peredaran uang dan kredit yang pada akhirnya akan berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat. Tujuan kebijaksanaan moneter ini khususnya dalam hal stabilitas ekonomi dapat diukur dalam kesempatan kerja, kestabilan harga, neraca pembayaran internasional dan sebagainya. Maka di sini ada dua instrumen yang bisa digunakan. Pertama dengan politik pasar terbuka, yaitu dengan menjual atau membeli surat-surat berharga bank sentral atau yang dikenal sebagai obligasi. Jadi pemerintah melepas obligasi, ada juga obligasi syariah atau sukuk. Diharapkan di sini nanti investasi akan tumbuh. Maka kemudian dengan cara ini bank sentral bisa meningkatkan ataupun mengurangi peredaran uang di masyarakat. Kedua, ada juga politik diskonto, yaitu di sini dengan menggunakan skema suku bunga yang harus dibayar oleh bank umum dalam hal peminjaman dana dari bank sentral. Ya. Terakhir ada politik perubahan cadangan minimum, margin requirements, dan moral suasion. Jadi kita lihat juga moral suasion ini juga penting, karena kalau kita lihat bagaimana ekonomi makro, ekonomi moneter bisa berjalan sesuai dengan syariah Islam, tentu salah satu kuncinya adalah bagaimana moral yang dimiliki oleh penguasa itu sendiri, pemerintahannya bagaimana. Karena pemerintahan sebagai ulil amri yang berhak menentukan banyak hal dalam ekonomi makro, setiap kebijakannya tentu akan berdampak banyak pada perekonomian. Ini ya. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Selebihnya nanti bisa kita diskusikan di grup WhatsApp kita. Saya akhiri, Allahul muwafiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.